Bapak Ibu, eh, mengawali seminar ini, saya ingin eh, memberikan satu pengantar sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mendengar, melihat di berbagai mass media tentang ramai-ramai perusahaan itu memberhentikan pekerja golongan Gen Z, golongan Gen Z. Ia adalah berbagai layer di perusahaan, baik pekerja langsung, blue collar, atau pekerja manajerial, white collar worker. Nah, tentu alasannya banyak, mengapanya banyak. Tapi saya coba untuk ambil tiga alasan yang paling utama. Yang nomor satu, dua, dan tiga. Apa nomor satu, dua, dan tiga itu? Nomor satu adalah menurut berbagai pendapat, kelompok ini kurang motivasi, kurang kreatif, kurang inisiatif. Itu nomor satu. Motivasinya kurang, kreativitasnya kurang, inisiatifnya kurang. Nomor dua, di kelompok ini itu teamworknya lemah. Dia bisa bekerja bersama, tapi kurang bisa kerjasama. Gitu. Jadi maunya kerjanya itu dalam bersama teman-temannya, tapi bukan dalam peran teamwork, tidak melakukan kolaborasi, tapi maunya kerja keroyokan. Yang ketiga, komunikasinya juga lemah, terutama menghadapi permasalahan yang hubungannya adalah permasalahan antar manusia, interpersonalnya yang lemah, soft skillnya yang lemah. Nah, kelompok Gen Z yang memasuki dunia pekerjaan yang kemudian banyak berita banyak diberhentikan tadi itu adalah produk sekolah online. Nilainya sebenarnya baik. Mereka bahkan pernah dielukan saat booming startup di masa pandemi. Rata-rata mereka juga memiliki kecerdasan yang baik dan menjadi spesifik karena kelompok ini bekerja dengan smart casual dress code-nya atau bahkan cenderung bebas. Tapi kurang sesuai pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelum pandemi. Nah, kelompok inilah juga yang banyak mengalami gangguan kesehatan mental. Mental health illness itu juga terjadi di kelompok ini. Bapak Ibu barangkali tahu putus cinta saja sudah mau bunuh diri gitu kan. Nah, kenapa ini terjadi? Saya juga mencoba mencari referensi satu analisis kenapa bisa terjadi seperti itu. Ini karena interaksi selama kuliah bagi yang sarjana atau bagi yang lulusan SMK berarti selama sekolah itu yang kurang. Antar teman, antar siswa dengan gurunya, antar mahasiswa dengan dosennya. Maka kemudian saya punya satu kesimpulan bahwa guru itu memegang peranan penting bagi kedewasaan siswa, memegang peranan penting bagi kesiapan mental siswa. Kalau dosen berarti bagi mahasiswa. Ini satu kesimpulan yang menurut saya harus kita garis bawahi. Kesehatan mental yang baik seorang guru maka akan menentukan kesehatan mental bagi anak didiknya. Dan proses pembentukan itu tertular melalui proses interaksi di sekolah bagi siswa maupun di kampus bagi mahasiswa. Ini nomor satu. Nah, kalau tiga permasalahan Gen Z itu mempengaruhi mental sehingga mereka tidak percaya diri, maka seorang guru yang harus memulai itu. Mereka tidak kuat mentalnya karena tidak ada gesekan, interaksi interpersonal dengan temannya. Tidak
melakukan interaksi dengan gurunya, tidak pernah kalau ada tugas itu gagal atau lain sebagainya. Bahkan saya memiliki satu cerita, kalau guru tidak memiliki mental yang baik, kualitas mental yang prima, tidak menyiapkan dirinya dengan prima, guru itu juga bahkan menyebabkan anak-anaknya pun tidak prima. Saya ambil contoh begini ya. Ini juga viral. Seorang anak SMA tidak bisa 15 dibagi 3. Saya yakin Bapak Ibu guru melihat itu di em, apa namanya ya, di sosial media. Tidak bisa 20 dibagi 4. Ini luar biasa sekali. Anak-anak ini takut matematika. Kenapa anak-anak ini takut matematika? Karena gurunya mengajarkannya tidak menarik. Gurunya menakut-nakutin juga bahwa matematika itu sulit. Gurunya sendiri berat belajar matematika. Coba bayangkan, dari gurunya yang memiliki sikap seperti itu, maka anaknya menjadi seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah kita minta untuk belajar metode matematika gasing ya. Mudah-mudahan ini matematika tidak menakutkan lagi bagi anak-anak kita di Yayasan Bumi Tama, atau bahkan sekarang juga viral ini. Saya kok banyak yang viral saya sebutkan ini. Bahkan sekarang ada matematika yang disampaikan dengan gaya menarik. YouTuber namanya Jeremy Pauline. Ya pernah tahu ya. Nanti kalau belum catat dulu. Habis seminar ini dicek. Bagaimana Jeremy Pauline itu mengajarkan satu matematika. Kalau dulu saya di Tulungagung itu, apakah perkalian, pembagian, penjumlahan itu mana yang didahulukan itu dengan satu frasa namanya Pipolondo, Ping, Poro, Lan, Sudo gitu kan. Nah, Jeremy Pauline menarik lagi. Dia mengajarkannya dengan barangkali sekarang dengan bergoyang itu TikTok ya, dengan goyangan matematika namanya, dengan matematika dance, gitu kan. Nanti Bapak Ibu guru harus tahu gitu kan. Nah, ini menarik. Kalau anak-anak tidak takut pada pelajarannya, suka, senang, maka diharapkan ke bawah itu akan senang. Nah, silakan dicoba nanti Bapak Ibu di sekolah masing-masing punya kreativitas ya. Boleh juga dengan dance gitu ya. Lagunya lagunya APT, EPT, Rose Blackpink dan Bruno Mars gitu kan. Nah, itu silakan aja. Nah, sekali lagi saya ingin guru-guru kita kreatif, menyenangkan. Sekolah menyenangkan sudah menjadi jargon kita. Ini yang saya inginkan sekali ya. Gitu. Tapi APT-nya bukan instruksi itu karena makna lagunya kurang baik ya. Walaupun lagunya mendorong kita untuk bergoyang. Nah, Bapak Ibu, guru itu juga harus memiliki pikiran yang panjang. Pikiran yang panjang itu apa? Pikiran yang kalau ada permasalahan itu tidak langsung dihukum. Di seminar yang lalu saya cerita tentang anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Langsung gurunya marah, ya kan? Gurunya marah. Di tengah gurunya marah itu anaknya nerima telepon dari mamanya. Rupanya begitu dibuka dikasihkan guru untuk jawab, mamanya di rumah juga marah. Bayangkan anak seperti ini di rumah sudah dimarahin oleh mamanya ya, oleh barangkali keluarganya, di sekolah itu juga begitu. Nah, kita harus memiliki apa namanya itu sumbu yang panjang. Jangan seorang guru itu memiliki sumbu yang pendek. Kalau tidak mengerjakan PR, apa sebabnya? Anak-anak harus makin suka mengerjakan. Jangan dihukum pada saat itu sehingga menjadi yang kurang baik. Guru juga harus menjadi teman yang baik bagi anak-anak. Karena mental yang kuat bagi seorang anak-anak tadi, dia tidak, yang pertama tadi ya, em, tidak menakutkan bagi seorang anak-anak. Dia kreatif menumbuhkan anak-anak. Dia adalah belajar interpersonal tadi saya katakan. Nah, ini berikutnya juga harus bisa menjadi teman. Eh, Pak Guru Ribut, seorang guru dari Lumajang, ketika menanya kepada anak-anaknya, burung makanannya apa, lain sebagainya, sampai kepada sapi makanannya apa, salah satu anak, ibu bapak juga melihat itu, mengatakan sapi makanannya adalah martabak, ya kan?
dia tidak menyalahkan itu bahwa sapi itu makanannya rumput harusnya yang jawaban yang diinginkan oleh seorang guru. Tapi gurunya mengelaborate itu membuktikan ke tempat tetangga si anak itu ternyata benar bahwa sapi itu makanannya adalah martabak. Nah, ini guru itu harus menjadi teman seperti itu di era yang sekarang. Nah, saya tutup yang saya sampaikan ini, Pak eh, Mendikbudrismen baru mengatakan begini, mustahil menjadi guru yang baik kalau tidak cinta anak-anak dan nggak menyukai pekerjaannya. Jadi saya ingin seluruh guru-guru di Yayasan Bumi Tama ini menyukai pekerjaannya, mencintai anak-anak kita. Kita serap sebanyak mungkin nanti bagaimananya menjadi seorang guru dengan kesehatan mental yang baik itu dari Ibu Vicky kita jadikan ini sebagai energi positif yang kalau semakin banyak kita serap energi positif itu kita bisa membagi energi positif itu kepada siswa-siswa kita yang juga dengan energi positif yang kita miliki. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.